Kabupaten Bekasi makin berakti. Di hari yang cerah indah ini, Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi sedang melakukan sosialisasi, Pak ya, Betul. terkait dengan pembudidayaan gurame dan juga pemberian sosialisasi terhadap penyuluh-penyuluh yang binaan dari Dinas Perikanan. Itu Pak ya. Ya. Pak, saya ingin banyak menggali informasi terkait dengan program Dinas Perikanan, Pak. Dalam hal ini kegiatan hari ini yang ingin disampaikan apa nih, Pak, program Pak? Ya. Baik, untuk hari ini tanggal 31 Agustus 2023 tepatan penghujung di bulan Agustus ini. Iya Pak. Ya, kemarin kita Agustus banyak kegiatan, dan tambah mungkin ini satu nih kegiatan yang memang di penghujung Agustus. Iya. Ini merupakan tindak lanjut sebenarnya, Pak. Tindak lanjut kita di bulan Maret ya. Di bulan Maret juga kita sudah melaksanakan studi tiru ke Tasik, Malaya, ke Balai punya provinsi, Balai Perikanan. Studi tiru, Pak. Studi tiru untuk budidaya ikan gurame juga, Pak. Ya. Jadi ini sebagai tindak lanjut dan istilahnya gimana untuk berbudidaya yang lebih baik mulai budidaya gurame ini, Pak. Kemarin di bulan Maret kita selain teori kita ada praktek juga, Pak. Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Pak. Kebetulan saya Tasik, wilayah selatan, Pak, yang punya provinsi. Di sana dipraktekkan mulai dari pemijahan, pengelolaan, sampai penetasan, Pak. Sampai penetasannya di sana kita 3 hari, kemudian kita tanda lanjuti hasil dari Tasik ini dengan pemberian sarana prasarananya pada teman-teman pembudidaya. Kemarin kita ada tiga kelompok yang mendapatkan support bantuan dari pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap pembudidaya gurame ini, supaya memang ikan gurame ini memang cukup secara harga ya, konsumsi memang perlu ya, Pak ya. Cukup mahal ya, Pak. Favorit juga mungkin ya di kalangan menengah ke atas mungkin, Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga pengen budidaya ikan gurame ini masyarakat juga, Pak. Karena kandungan gizi di dalam ikan tadi disampaikan juga di proteinnya cukup banyak, Pak. Di menurut literasi juga kurang lebih nutrisi yang dikandung dalam ikan itu 57%-nya, Pak, yang kita serap di tubuh manusia itu. Nah, ini kaitan dengan hari ini lebih meningkatkan lagi, Pak. Kita mengundang juga narasumber dari BRIN, yang berlokasi di Subang, supaya lebih memantapkan lagi. Ketika kemarin sudah kita kasih bantuan Bansarpras terhadap pembudidaya gurame, supaya lebih mantap lagi, Pak. Lebih mantap dalam budidaya ikan gurame ini, dan hasilnya pun mungkin lebih dinikmati dan
yang harapan yang lebih ini lagi berkesinambungan, Pak. Jadi berbudidaya ini diperlukan kesinambungan supaya meningkatkan ekonomi di kalangan budidaya juga, Pak. Kemudian juga supaya menularkan, Pak, harapan kami itu para pembudidaya ini lebih ekonominya meningkat dan menularkan mungkin ke rekan-rekan atau lingkungannya supaya memang berbudidaya ikan ini memasyarakat juga, Pak, karena kebutuhan tadi disampaikan Pak Kadin, kebutuhan ikan di Bekasi ini cukup potensi, Pak. Angka konsumsi ikan sampai hari ini sudah Berapa persentase Pak ya? 46,7%, Pak. Kilogram, 46,7 kilogram per tahun per kapita. Artinya Kabupaten Bekasi ini memerlukan kurang lebih 146.000 ton per tahun. Itu konsumsi ikannya, Pak. Jadi yang harus disiapkan. Siapkan Pak ya. Harus siapkan. Nah, sementara ini potensi yang ada di Bekasi ini baru mencapai 83.000 ton, Pak. Jadi masih ada gap ya, masih ada gap deviasi kurang lebih 60.000 ton yang disuplai dari mungkin kabupaten kota lain, Mbak. Ada dari Kerawang, Bogor, Subang, Purwakarta. Kita masih banyak yang produksi ikan yang masuk ke kita. Nah, ini potensi ini mungkin perlu kita sikapi mungkin, Mbak ya. Ini dengan potensi bahwa memang kebutuhan ikan di Bekasi itu masih cukup banyak yang perlu kita siapkan kan gitu. Ini satu sisi seperti itu. Yang keduanya mungkin Kabupaten Bekasi juga ini melihat potensi ini harus berbenah, Pak, tentunya, Pak. Iya. Terutama ini di BBI ini yang merupakan sektor pendukung padi budidaya juga. Ini bagian dari Dinas Perikanan. BBI ini sebenarnya sih kalau secara literatur dari Kementerian Kelautan Perikanan ini secara luasan juga kita belum memenuhi standar. Kita baru punya 1 hektar dan menurut standarnya harus 2 hektar. Kami sudah berusaha mengajukan, Pak, kepada Bapak-bapak Dewan, para pimpinan kami bahwa supaya untuk diperluas dan sarana pun mungkin tadi seperti disampaikan Pak Kadin dalam acara sosialisasi ini. Kemudian kami juga baru insya Allah ada counseling, Pak, ini. Ada Posyandu, pos kesehatan ikan terpadu yang di bawah counseling. Insya Allah di akhir tahun ini kita belum mulai operasi, Pak. Kita sedang menata prasarana sarananya, mulai kita apa saja yang diperlukan, Pak, secara minimalnya dulu mungkin, Pak. Yang penting kita bisa melayani masyarakat seadanya dulu dengan ada alat yang ada. Nanti kalau untuk yang memang belum kita terpenuhi, kita bisa bekerjasama dengan balai-balai penelitian yang ada di Kerawang, yang ada di Jakarta mungkin itu, Pak. Iya, karena melihat dari sisi program pusat ya, Jokowi, Pak ya. Betul, Pak. Stunting ini menjadi program nasional. Betul. Dengan tentunya seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, ikan menjadi salah satu sumber penyumbang protein baik buat untuk masyarakat kita ya. Betul, Pak. Untuk menghilangkan bagaimana stunting ini tidak menjadi permasalahan. Betul. Ya. Artinya dengan program-program dari Dinas Perikanan tentu berupaya, Pak ya, seperti tadi menurunkan narasumber, membangun pemahaman terhadap penyuluh, bahkan kita mendongkrak agar supaya bagaimana upaya-upaya Dinas Perikanan melakukan dukungan terhadap pemerintah kita. Betul, Pak. Nah, ini Pak, memang ikan cukup mahal ya. Pasti terlihat karena Bapak tadi bilang masih sedikit jumlahnya. Kalau ikan banyak tentu akan bisa dijangkau oleh masyarakat. Pak. Perekonomian masyarakat juga akan bisa terbantu ya dengan jumlah ikan yang banyak ini. Selain itu, Pak, ada nggak kira-kira program khusus bagaimana supaya bisa meningkatkan jumlah produksi ini? Iya. Baik, Pak, untuk memang tadi Bapak sampaikan memang ini salah satu penunjang program strategis pemerintah itu mengentaskan stunting ya, Pak ya. Tentunya dengan memperbaiki gizi di tengah-tengah masyarakat, ya, salah satunya dengan konsumsi ikan ini. Ini strategi kami untuk
meningkatkan produksi ikan ini sebagaimana memang indikator kinerja utama kami di Dinas Perikanan. Strateginya pertama mungkin melakukan bantuan-bantuan Pak terhadap para pembudidaya, kedua memberikan ilmu pengetahuan, temu lapang seperti ini, mengundang narasumber. Kemudian yang ketiga kita menguatkan kelompok-kelompok kami Pak, di pembudidaya supaya memang mereka bersatu. Yang lebih penting lagi mungkin keterkaitan dengan pasar Pak. Di kami ini khususnya Kabupaten Bekasi ini memang belum ada pasar Pak, seperti di kabupaten kota lain. Mungkin di kota Bekasi sudah ada pasar ikan, ada pasar ikan hiasnya yang membangkitkan ekonomi, ada pasar ikannya mungkin. Nah ini di kami insya Allah mungkin kami sudah merancang Pak, ke depan kita akan melakukan kajian dan usulan saya sudah sampaikan ke Balitbang, ke Bapak-Bapak Dewan, supaya di tahun ke depan itu ada kajian terhadap pasar ikan yang memang memenuhi standar gitu Pak. Nanti sebagai pusat perikanan di Kabupaten Bekasi yang menunjang untuk pengentasan stunting tadi Pak gitu. Berarti kita kalau melihat dari jumlah apa tadi ya, binaan-binaan ini berapa sih Pak kira-kira binaan yang kita himpun untuk Dinas Perikanan dalam mendukung program Dinas Perikanan itu Pak? Baik Bapak, untuk kelompok-kelompok yang terdata ada di kami ya, tentunya yang baru terdata Pak. Yang baru terdata di kami ada 160 kelompok Pak jumlahnya. Tapi kalau orangnya kurang lebih hampir 3.000 orang Pak. Hampir 3.000 teman-teman para pembudidaya yang membudidayakan, yang berusaha di bidang perikanan ini gitu. Nah dari jumlah 160 kelompok ini, yang terbanyak nih di budidaya air tawar Pak. Karena memang wilayahnya lebih luas Pak. Yang Payo ada 3 kecamatan, Tarumajaya, Babelan, Muara Gembong, itu kurang lebih 60 kelompok di sana gitu yang berbudidaya ikan payo, yang selebihnya 100 kelompok ini yang berada di wilayah di luar 3 kecamatan tadi Pak, yang mereka berbudidaya ikan payo gitu. Pak, selain ikan-ikan gurame, ada nggak yang menjadi dorongan khusus yang ikut untuk mendongkrak sebagai kebutuhan konsumsi buat masyarakat kita Pak, selain ikan gurame Pak? Kira-kira ikan apa yang menjadi dorongan kita kembali? Karena mungkin tentunya keterbatasan untuk memenuhi jumlah gurame ini kan butuh kerja keras yang cukup lah ya. Selain itu kenapa aja Pak yang bisa kita dongkrak? Ya baik Pak, untuk mungkin potensi produksi ikan yang paling banyak di Bekasi ini masih tetap lele Pak. Jadi kita masih tetap lele. Kalau kita melihat mungkin berjarak 50 meter banyak pecel lele tentunya itu yang mendongkrak perekonomian para pembudidaya itu mungkin itu Pak, dari produksi perikanan lele yang paling banyak. Yang kedua mungkin nila Pak, kita ada 4 komoditas yang memang menjadi produksi utama di kita, lele, nila, patin, dan gurame mungkin. Nah untuk ke depan juga kita akan mengembangkan jadi kearifan lokal kita Pak. Kita memang karena keterbatasan lahan untuk ikan gabus Pak. Nah ini ikan gabus merupakan salah satu ikan yang punya gigit bagus juga ya. Perlu dibudidayakan lagi Pak. Dibudidayakan lagi, ini yang memiliki albumin ya Pak ya. Tentunya kita sudah tahu ya albumin. Fungsi albumin ini kan untuk perawatan terhadap yang berpenyakit antibodi ya Pak ya. Antibodi itu. Nah ini yang merupakan juga khas Betawi ya, khas Bekasi ini untuk gabus ini. Ya lagi kelarangannya juga. Sekarang mungkin kita juga fenomena ikan gabus ini kan mulai jarang, padahal kan ini khas ikan Bekasi yang memang perlu dikembangkan di Bekasi. Ini rencana ke depan seandainya memang balai ini atau UPTD pembinaan ini secara luasan dikembangkan, insya Allah kita akan mengembangkan juga ikan gabus yang menjadi kearifan lokal Kabupaten Bekasi Pak. Pak, satu lagi nih, kita kan banyak yang harus menjadi
ikut terlibatkan di dalam mendukung program, walaupun ini program dinas, tapi tidak bisa berdiri sendiri Pak ya. Betul Pak. Nah, untuk pemerintah kita apa nih dorongan, harapan yang akan kita dongkrak supaya program-program dinas perikanan itu bisa lebih meningkat ke depannya, sehingga bisa memberikan pemberian terhadap masyarakat secara mudah ke depannya nantinya. Ya, baik Pak, memang kita siapapun lah tidak bisa berdiri sendiri. Begitu juga dinas perikanan Pak. Iya. Dinas perikanan ini dinas yang kecil lah Pak, termasuk dinas kecil yang kemarin kita perpecahan dari dinas pertanian. Memang perlu dukungan-dukungan baik dari struktural, dari vertikal, dari horizontal gitu Pak, dari teman-teman, terutama mungkin dukungan dari teman-teman para pembudidaya Pak. Kita perlu dukungan mereka-mereka supaya lebih giat lagi mungkin Pak ya untuk berbudidaya. Kemudian dari dukungan pimpinan berkaitan dengan mungkin pengembangannya Pak, pengembangan supaya dinas perikanan ini lebih berkembang, kaitan dengan bantuan, kaitan dengan anggaran, kaitan dengan kebijakannya mungkin Pak, gitu. Yang menjadi harapan kami supaya memang dinas perikanan ini makin hari makin berkembang, dan mungkin tidak menutup kemungkinan juga mungkin peran serta apa dari teman-teman budaya ini lebih penting lagi Pak. Jadi kita selain ada pembudidaya yang pembesaran, kita juga menjalin dengan para UPR Pak, unit pemberdayaan rakyat juga kan kita kebetulan ada 6 binaan kami yang menjadi UPR kami kan gitu. Jadi tidak hanya dibebankan ke PBB aja saja nanti Pak untuk pembenihan, kita juga ada bekerja sama dengan UPR, bekerja sama dengan balai-balai yang menyediakan benih-benih juga Pak. Oke Pak, enggak cukup Pak, terima kasih banyak nih Sama-sama Bapak yang sudah banyak sekali informasi dari Bapak. Semoga bermanfaat. Amin. Apa yang sudah Bapak Dinas Perikanan lakukan saat ini bagi pelayanan penyediaan ikan buat masyarakat kita sehingga nanti terpenuhinya konsumsi. Mungkin sedikit juga Pak, ini kita yang tadi saya sampaikan kaitan dengan cashlink. Kita ada juga untuk pengobatan perikanan ini atau kebutuhan akan obat-obatan nanti bisa kita melalui Sipkali Pak, melalui sistem Sipkali, sistem informasi kesehatan ikan dan lingkungan gitu. Jadi kita keperluan untuk kebutuhan obat, kebutuhan vaksin para pembudidaya ikan atau uji terhadap air, kita bisa mengakses di sana Pak gitu. Di akses Sipkali Pak. Dan kita juga sudah mulai operasi mungkin di bulan depan lah, bulan depan Oktober kita akan mulai operasi Posyandu ini Pak. Posyandu mungkin harapan kami ini Posyandu ini diperuntukkan untuk para teman-teman budidaya supaya memang diketahui bahwa memang ini penyakitnya seperti ini, penanganannya seperti ini, ini airnya kurang pH-nya, kurang apanya kan gitu kandungannya, supaya memang kita berbenah lagi. Perlu juga ikan ini bertumbuh sehat Pak ya, dengan sehat, sarana yang mendukung Pak ya. Betul. Dan supaya memang ikannya sehat, produksinya juga bisa bertambah banyak Pak ya. Ini aja Bapak. Oke Pak, makasih banyak atas segala kesempatan waktunya. Semoga Bapak sehat terus. Amin. Dinas Perikanan jaya terus. Jaya, amin. Sukses terus. Amin. Untuk membangun dan meningkatkan pelayanan terhadap penyediaan ikan buat masyarakat. Siap Bapak. Terima kasih Pak sekali Pak atas waktunya.